wajar kalau nanti di akhirat ada orang-orang yang rugi. Bukan orang yang tidak punya harta, bukan orang yang usahanya gagal di alam dunia, tapi orang-orang yang kebaikannya termakan oleh sifat dan kelakuannya ketika di alam dunia. Rasul bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotoba. Bahwasanya jauhilah sifat iri hati, dengki, buruk, masya Allah, buruk hangsa kepada orang lain, yang akhirnya akan memakan kebaikan kita sebagaimana kayu bakar memakan dan dimakan oleh api neraka. Masya Allah. Ini introspeksi diri, lidah kita harus dijaga ketika bulan Ramadan. Ya Allah, kelakuan kita harus dijaga ketika bulan Ramadan. Terlebih di waktu yang senggang, maka tidur di bulan Ramadan ketika tidak ada kerjaan lain yang lebih penting dan tidak lebih manfaat dari itu, lebih baik kita tidur ketimbang nanti datang setan menggoda, akhirnya bibir dan lidah ini menggoda dan menggunjingkan orang lain, yang akhirnya menghancurkan amalan, pahala, kebajikan ibadah puasa kita. Yang ketiga pemirsa, ciri orang yang bahagia adalah nazruhu ila man huwa fawqahu fid din. Ciri yang ketiga tanda orang yang bahagia adalah ketika dia melihat masalah agama, masalah ibadah, masalah akhirat, masalah yang bersifat nanti spiritual, maka dia pandai melihat kepada yang lebih atas. Saya lihat tetangga saya yang sedang-sedang saja, kok dia bisa ya beramal begitu banyak untuk masjid. Terdorong hatinya untuk selalu beramal seperti tetangganya. Dia selalu melihat bagaimana peringkat dari kebaikan tetangganya untuk dia lakukan dan dia contoh, untuk pandai-pandai mencontoh agar dia bisa lebih baik dari tetangganya. Orang yang seperti ini, orang yang sangat bahagia. Karena orang yang berbuat kebaikan selalu menambahnya, selalu melihat orang yang lebih pandai berbuat baik, dia akan lakukan seperti itu. Maka dia orang-orang yang pasti bahagia di akhirat. Allah siapkan surga, Allah siapkan kebaikan-kebaikan surga. Allah ciptakan segala apa yang dia inginkan. Bidadari yang cantik jelita, air yang mengalir, kolam susu, kolam madu, dan segala macam yang tidak pernah tidak bayangkan nanti ada di alam surga. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, dan ini yang jadi yang terakhir, adalah ketika orang yang bahagia itu sifatnya nazruhu ila man huwa dunahu fi dunya. Dia ketika melihat masalah dunia, ketika melihat masalah harta, ketika melihat masalah materi, dia selalu melihat kepada tetangga, kepada sahabat, handai tolan, dan orang lain yang lebih di bawah dia. Sehingga timbul rasa syukurnya, sehingga timbul rasa qanaahnya, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Orang yang bersyukur, orang yang akan selalu ditambahkan nikmatnya. Sedangkan orang yang kufur, orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, maka dia akan Allah azab dengan azab yang pedih. Pemirsa, kalau kita mau meraba diri ini, terkadang sifat manusia yang sangat tamak, yang sangat ingin ini itu. Kita diberikan A, ingin B. Kita diberikan B, ingin C. Bahkan kalau 2 gunung emas sekalipun diberikan kepada kita, kita tidak akan merasa puas. Orang selalu mengejar harta, orang mengejar tahta, bahkan orang mengejar wanita. Tidak puasan inilah yang seharusnya kita filter, yang seharusnya kita ukur dengan agama. Ketika kita punya sesuatu, ketika kita punya materi, kita rasakan bagaimana kita pandai menengok ke bawah, kita menengok ke orang yang lebih tidak mampu daripada kita.